Perkenalkan, nama saya Kayla Putri Aurelia Prasetyo dengan NIM 21112144005 dari kelas Psikologi 2A. Perkenalkan, nama saya Rian Ilham Prabowo, NIM 21112141056 dari kelas Psikologi A 2021. Perkenalkan, nama saya Intan Pawestri Yudianto, NIM 21121411054 dari kelas Psikologi A 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu, NIM saya 21112141010 dari kelas Psikologi 2A. Jadi teman-teman, sebenarnya pelecehan seksual itu masih menjadi salah satu permasalahan besar yang ada di Indonesia dikarenakan kasusnya itu semakin lama semakin naik di tahun ke tahun dan malah tidak kunjung turun. Tanpa disadari, kasus pelecehan seksual ini dapat terjadi di mana saja dan dapat dialami oleh siapa saja. Korbannya pun beragam, mulai dari perempuan, anak-anak, orang tua, bahkan laki-laki pun turut menjadi korban pelecehan seksual. Tak jarang di mana pelaku pelecehan seksual ini datang dari lingkungan terdekat para korban, sehingga dampak yang dialami oleh para korban pun cukup beragam, mulai dari fisik hingga psikis yang dapat mempengaruhi kesehatan mental para korban. Nah, di sini disebutkan, menurut Supar dan Sadarjun, pelecehan seksual pada dasarnya adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan akibat negatif seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan seksual. Nah, pelaku pelecehan seksual ini biasanya adalah orang-orang terdekat para korban, seperti keluarga, teman dekat, atau mungkin tetangga korban pelecehan seksual tersebut. Kriminal ini jelas melanggar Pancasila yaitu Undang ini kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana seharusnya seorang wanita itu harus mendapatkan rasa kasih sayang dan keadilan, bukan malah mendapatkan kesengsaraan. Sementara itu, pada UU TPKS Pasal 6 mengatur soal perbuatan seksual secara fisik. Pelakunya bisa dipidana hingga 12 tahun penjara dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Adapun tindak kriminal pelecehan seksual dapat dijerat dengan menggunakan pasal percabulan sebagaimana diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Apabila dalam hal terdapat bukti yang dirasa cukup, jaksa penuntut umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau SIMPONI PPPA, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2022, tercatat sebanyak 4.430 kasus pelecehan seksual terjadi di Indonesia. Selain itu, data juga menunjukkan jumlah korban pada anak meningkat dari 3 tahun terakhir. Pada tahun 2019, tercatat lebih dari 12.000 kasus, menjadi lebih dari 15.000 kasus pada tahun 2021. Kemudian, apa efek psikologis yang diterima oleh korban pelecehan seksual? Pelecehan seksual tidak hanya menyebabkan dampak secara biologis seperti tertularnya penyakit seksual dan pendarahan internal, tetapi juga menyebabkan dampak psikologis. Korban pelecehan seksual kemungkinan besar akan mengalami trauma, stres, kecemasan, ketakutan, perasaan malu dan tertekan, bahkan gelisah yang bisa menimbulkan gangguan psikologis yang lebih parah seperti depresi dan PTSD, yang akan menyebabkan hilangnya semangat hidup yang kemudian memicu niatan untuk bunuh diri jika tidak ditangani dengan tepat dan segera. Dampak psikologis ini bisa menimbulkan keinginan balas dendam karena pengalaman buruknya di masa lalu, sehingga di masa mendatang dia berpikir lingkungannya harus merasakan apa yang dia rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu, NIM saya 21112141010 dari kelas Psikologi 2A. Tiap tahun, tiap bulan, tiap detik, pelecehan seksual kian membesar. Sudah banyak sekali pelaku pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat Indonesia.
Aspirasi untuk bebas dari perilaku tercela tersebut tidak pernah didengar oleh siapapun. Suara korban pelecehan hanya bisa didengar jika kasus sudah menjadi viral. Korban pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada wanita saja, melainkan laki-laki juga terkena dampaknya. Oleh karena itu, mari kita semua sama-sama mencegah perilaku pelecehan seksual, stop untuk pelecehan seksual, dan ayo berani bersuara terhadap kasus perilaku pelecehan seksual.